teh lagi pemberian pupuk susulan untuk selada. Ya memberikan nutrisi kepada tanaman gitu. Bahan-bahannya yang digunakan ya penambahan bobot, paling pakai KCl, pakai boron, sama pakai NPK gitu. Takaran yang digunakan ya perbandingannya paling 1:1, terus ada yang 2:1. Gimana ngelihat posisi si tanaman sendiri gitu. Usaha yang saya jalani itu ya dalam artian usaha yang seperti sayuran, saya lebih kepada sayuran-sayuran yang jangka pendek masa panennya. Saya jangka pendek seperti selada gitu, kayak bawang. Kalau ini cabai, sambil menunggu si selada dipanen, ini juga tumbuh gitu. Sebetulnya sayuran yang dijual, yang ditawarin ya saya nggak selalu itu aja sih sebetulnya. Saya relatif gitu. Tapi kebanyakan saya lebih kepada selada sih. Udah nge-image gitu bahwa Dilan menanam selada. Ya karena jangka pendek dalam masa panen gitu. Cuman 45 hari. Terus dalam kelebihan dari selada pun perawatannya enteng sih. Cuman nggak perlu obat kayak fungisida, insektisida gitu atau bakterisida ya. Kalau selada perawatannya paling pengecoran gitu. Kelebihan dari selada pun sendiri tidak diserang oleh ulat karena ulat nggak suka terhadap selada gitu. Kalau di kocor gitu kan langsung menyerap kepada tanaman. Kalau misalkan cuma ditabur untuk menyerap kepada tanamannya lama gitu. Mainin umur sih, ini 45 hari udah harus panen gitu. Ini tuh tanaman yang ini baru 30 hari gitu. Ntar 10 hari lagi atau 15 hari lagi panen gitu. Jadi pengepul datang ke sini ngelihat si lokasi sayuran itu sendiri gitu. Biasanya suka ada sistem, kita jual sistem di kebun, ditimbang di kebun, atau kita ngirim ke pasar gitu, atau bisa sistem borong gitu biasanya. Nah, kalau sekali panen paling misalkan saya untuk masa menanam ini saya lahan menanam 12.000, tapi 12.000-nya di tahap-tahap gitu. Yang ini 6.000, yang atas 6.000 gitu. Jadi ngelihat juga gitu, jangan sekali untuk masa panen gitu kan, takutnya ntar ada harganya murah, takut rugi juga gitu. Kayak kalau misalkan ini lagi untung, yang itu lagi rugi gitu. Jangan selalu menanam bareng gitu. Ini sekali ini 25 liter. Kalau di dalam satu tanaman dosisnya tuh 200 mili gitu. Kalau misalkan si pertumbuhannya tanamannya agak kerdil nih, diperbanyak dosisnya gitu. Ya sambil mencari rezeki di sini sambil olahraga, kayak mengangkut beban seperti ini. Setelah sebelumnya sayur juga kan saya ada usaha kayak kacamata kayu gitu kan, terus usaha domba, terus usaha onderdil motor gitu ya. Saya terjun lagi, balik lagi ke sini ya karena saya punya lahan lebar kalau nggak dimanfaatin untuk bercocok tanam gitu. Saya punya lahan, alhamdulillah ya saya olah gitu. Pengolahannya asalnya seladanya cuman di polybag gitu. Akhirnya alhamdulillah saya punya lahan sendiri gitu ya, seperti ini gitu, di lahan gitu, bukan di polybag. Bahwa bertani itu enak sih sebetulnya. Enak dalam artian ketika kita punya hasil dari keringat, dari hasil bertani, beda daripada hasil kita berdagang gitu. Kayak fungisida, ada bakterisida,
ada insektisida gitu. Kalau insektisida itu untuk kayak ulat gitu ya, hewani lah gitu. Kalau bakterisida itu bakteri, kalau fungisida itu virus gitu. Jadi kalau misalkan kayak musim hujan gini, ya kita harus memperbanyak kayak fungisida sama bakterisidanya itu sendiri gitu. Gulma itu jadi mengganggu pada tanaman juga tuh kayak gini nih. Ini kan banyak gulmanya, sedangkan ini sedikit gulmanya tuh kan. Pertumbuhannya juga beda kan. Karena ini kalau misalkan gak dicabut, ntar pas penyerapan nutrisi pada tanamannya keambil sama yang gulma ini. Jadi ibaratin logikanya nggak kenyang gitu lah si tanamannya gitu. Kita terus berikhtiar. Kedua, yang utama kita harus minta doa restu kepada orang tua gitu. Segimana mungkin kita ikhtiar, tapi nggak ada dorongan dari orang tua, nggak ada dukungan support atau doa dari orang tua, segimanapun usaha nggak akan berjalan lancar. Dan jangan lupa ya kita memberikan infak, sedekah atau zakat dari hasil kita keringat sendiri gitu. Kayak misalnya ke anak yatim gitu. Seperti itu sih biar usaha kita lancar gitu.